Guys, videonya guys, oh nggak ada gitu, nggak ada, oh 3 orang, oh semuanya nggak ada. Grup B juga bilang nggak ada, nggak sama kok, kita yang lebih bagus. Tidak disorot kamera, tapi ketika disorot ke peserta itu, peserta lain di samping-samping itu mengatakan langsung kepada juri tidak ada seperti itu. Maka untuk me-reach out juri, saya mencoba berbicara kepada salah satu juri, tapi hasilnya nihil. Setelah lomba selesai, kenapa dewan juri langsung kabur? Kok langsung cepet-cepet gitu? Apa dewan juri tahu gitu? Aduh, udah ketahuan nih, B-nya bohong gitu. Nah, karena sebenarnya tahun 2025 pernah terjadi, Pak. 2025 juga ada, dan jurinya bukan bapak-bapak itu, MC-nya juga bukan si Cindy MC Wedding ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini beneran ada rekamannya 2025. Kami ingin mengajukan protes terkait secara Humbangan Sundutan Sumatera Utara, bukan dari Tapanuli. Terima kasih. Itu sudah jelas berbeda. Protes terkait itu. Terima kasih. Ya, kita akan tunggu Dewan Juri untuk berdiskusi terlebih dahulu. MC-nya dia memberikan ruang, dia malah bilang, oke, coba juri berdiskusi. Bukannya bilang, ini hanya perasaan adik-adik aja, juri udah mutlak. Nah, waduh, kebukti rekaman di mana grup B ini tanda kutip curang, bilang nggak ke grup C, padahal jawabannya sama. Apakah kong kali kong dengan juri? Nah, jadi kita mesti update ya kasus LCC ya, dan di mana sekarang ada rekaman guys, dan saksi-saksi yang melihat grup B ini, waduh, diduga ada kecurangan, itu ada memprovokasi juri bahwa grup C ini jawabannya salah, padahal bener guys. Waduh, kok bisa kayak gini? Apa mereka ada hubungan saudara? Ini pertanyaan kita semua ya. Soalnya curiganya kayak gini sih sampai sekarang. Waduh, nggak selesai nih para juri tidak pernah minta maaf ya. Jadi kita akan lihat ya bagaimana ada saksi yang di depan kamera dan di belakang kamera melihat grup B ini ada indikasi mengatakan jawaban grup C itu tidak benar seperti jawaban mereka. Yang padahal kita tahu jawaban mereka adalah sama persis, identikal, plek ketiplek. Nah, jadi kita lihat bagaimana para saksi ini protes dan tidak dihiraukan oleh dewan juri guys ya gitu. Kalau kalian lihat nih mata Litsko hitam nih, ini habis fighting guys. Tunggu di Beyond dulu. Pertandingan itu dimulai sampai selesai, kami sangat mengamati pertandingan tersebut. Nah, itu kan kelihatan peserta dari SMA Negeri 1 Kudat menjawab ada sekali. Kemudian ada lagi, itu tuh merespon dari rekan-rekannya yang mengatakan bahwa itu tidak ada. Walaupun tidak disorot kamera, tapi ketika disorot ke peserta itu, peserta lain di samping-samping itu mengatakan langsung kepada juri tidak ada seperti itu. Maka pada akhirnya dewan juri menutup penilaian karena asal bahwa ternyata ada juga yang nge-backup penilaian ini. Saya dan yang lain juga dari bawah podium itu sudah mengatakan ada, tapi dari pihak juri tidak mendengar atau tidak menggubris kami. Lalu dengan saya sendiri, saya tetap mencoba, saya di situ mengangkat tangan saya, tapi tidak ada yang menggubris juga. Saya datang ke pembina SMA Negeri 1 Pontianak untuk menyampaikan protes tersebut, dan saya membawa HP saya untuk memperlihatkan rekaman yang ada di YouTube. Di situ pembina SMA Negeri 1 Pontianak mencoba untuk memprotes dengan berdiri dan mengangkat tangan. Tapi respon dari juri mengatakan bahwa yang bisa menyampaikan protes hanyalah peserta dan keputusan juri bersifat final dan mengikat. Sudah selesai pertandingan, saya masih kembali mencoba untuk me-reach out juri. Saya mencoba berbicara kepada salah satu juri, tapi hasilnya nihil. Saya hanya diarahkan untuk bisa berbicara kepada stafnya dan tidak kepada jurinya langsung. Di situ saya menyampaikan kekecewaan saya kepada stafnya, dan yang saya dapatkan hanya permohonan maaf, tidak ada aksi nyata. Tadi Ini dia guys, ini dia videonya guys. berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Nggak ada Dewan Perwakilan Daerah, DPD nggak ada. Adanya DPR. Sama seperti Regu B. Ini guys, yang grup B guys, lihat guys, tangannya guys, videonya guys. Oh nggak ada gitu, Tadi nggak ada. Oh 3 orang, oh semuanya nggak ada. C ya. Waduh, itu tertangkap kamera guys, di mana grup B ini bilangnya nggak ada gitu, terhadap grup C ya. Padahal kalau kita lihat, mereka di jawabannya plek ketiplek sama persis. Dan ketika dewan juri budak, nah grup B-nya apa? Budak. Itu dewan juri kayak meminta pembenaran ya. Kan grup C bilang, di penonton ini ada nggak yang dengerin kita? Siapa tahu ada yang dengerin kita dan bisa memberikan klarifikasi bahwa yang omongin kita tuh benar. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri bilang nggak ada. Terus mungkin dewan juri yang diduga aja ya melihat ke grup G juga bilang nggak ada, nggak sama kok, kita yang lebih bagus. Apa seperti itu nih pertanyaan kita juga ya. Nah, pertanyaan kita, apakah grup B ini sebenarnya dia tahu jawaban grup C ini sama dengan dirinya, tapi karena dia ingin menang, ingin mendapatkan nilai, dia terpaksa berbohong? Atau sebenarnya dia nggak terpaksa?
Dia pengen aja. Nah, itu pertanyaan kita. Atau memang grup B ini 11-12 sama jurinya? B-nya budak gitu. Jadi sama-sama DPR kok gitu. Nah, ini nggak tahu juga, ini pertanyaan kita ya. Yang jelas kita bisa melihat kalau dari saksi yang ada bilangnya waktu di kamera grup B ini seperti mengisyaratkan bahwa nggak ada grup C mengatakan DPD gitu. Dan dari saksi juga di belakang kamera katanya juga seperti itu. Dan dari saksi juga sempat ini setelah kuis selesai, setelah lomba selesai dia datang ke dewan juri dan dewan juri ini tidak mau ketemu sama sekali. Untuk meminta klarifikasi dan penjelasan bahwa grup C ini memang benar mengatakan jawaban yang benar. Tapi dewan juri lagi-lagi tidak mau ketemu sama sekali dan cuma mau ketemu stafnya aja gitu. Ini kan pertanyaan besar ya. Setelah lomba selesai kenapa dewan juri langsung kabur? Nah, ini pertanyaan kita. Kok langsung cepet-cepet gitu? Apa dewan juri tahu gitu? Aduh, udah ketahuan nih. B-nya bohong gitu. Ini pertanyaan ya gitu. Dewan jurinya apa? Jujur ribet. Nah, ini juga kan. Nah, ini pertanyaan besar karena saksi cuma mendapat permintaan maaf dari staf dan kecewa mau ketemu juri nggak kasih. Nah, dan bahkan tahun lalu 2025 sama juga kejadiannya. Wah, ini kan aneh juga ya. Tapi bedanya di tahun 2025 jurinya beda guys. Jurinya bukan si bapak-bapak, budak dan ibu-ibu yang paling artikulasi ini. Nah, kita lihat ya 2025 nih guys. Lalu siapa yang kemudian salah? Salah yang pertama jelas jurinya dong. Pertama dia, ini kan udah ada teknologi dan itu live streaming. Bisa kita kan dulu, yuk kita lihat bareng-bareng, kan bisa dilakukan. Itu tidak dilakukan. Ya, artinya nggak ada masalah kan. Terus kalau kemudian ternyata tahu ya betul jawaban kamu, berarti ini minta maaf dan kita akan koreksi. Selesai kan sebenarnya urusan. Nah, karena sebenarnya tahun 2025 pernah terjadi, Pak. Tapi itu anak laki-laki yang memprotes. Nah, tetapi jurinya pada saat itu, saya ngelihat di live stream di MPR, tetapi kemudian anak laki-laki ini ketika protes, jurinya itu sangat mengakomodir. Lalu mereka bilang bersepakat kita hentikan dulu. Nah, setelah itu dilihat, oh ternyata diralat langsung, makanya nggak viral kan, karena selesaikan urusan. Ya, artinya secara pernah terjadi. Oh. Menurut saya adalah, ketika kemudian itu salah, emang harusnya minta maaf langsung. Jadi menurut saya, itu akan satu, publik menjadi reda kemarahannya. Dua, itu pasti akan dijempolin oleh banyak pihak. Nah, jadi 2025 juga ada dan jurinya bukan bapak-bapak itu, MC-nya juga bukan si Cindy MC Wedding ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini beneran ada rekamannya 2025. Kita lihat guys. Ini deh guys. Wih, ini MC-nya cakep nih. Dewan juri, kami ingin mengajukan protes terkait secara Humbangasundutan Sumatera Utara, bukan dari Tapanuli. Terima kasih. Protes juga nih. Oke, sebentar kita akan tunggu Dewan Juri akan berdiskusi terlebih dahulu. Oke. Iya, katanya Kak Alisa punya pantun. Wah, Kak Yusmi, ini sudah babak terakhir nih, kita bikin panas di terakhir. Jadi dari Dewan Juri Wah, ini jurinya bagus nih. itu melihat bahwa pertanyaan ini bukan menanyakan soal desa, tapi terkait dengan dari mana daerahnya, bukan Juri untuk interupsi Dewan Juri yang seperti sudah dikatakan tadi, Kabupaten Humbangasundutan dengan Kabupaten Tapanuli itu sudah jelas berbeda. Protes terkait itu. Terima kasih. Ya, kita akan tunggu Dewan Juri untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya. Namun kami juga akan informasikan kembali untuk teman-teman baik yang nonton secara langsung maupun daring. Jangan lupa untuk follow Instagram Batsos MPR dan juga Wih, MC-nya bagus nih guys. Kita juga akan segera mengetahui siapakah yang akan menjadi perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Namun kita akan tunggu hasil diskresi dari para juri ya pastinya. Nanti ada satu pertanyaan. Nanti direbutkan oleh ABC lagi. Kepersahabatan, solidaritas, pertemanan. Tapi jurinya mirip ya? Yang pastinya adalah Mirip sama yang pertama tetap jurinya ya. menjaga silaturahmi ya Kak Ismi. Iya, betul sekali Kak Alisa. SMA 3 Medan sebagai juara pertama Lomba Cerdas Cermat Wakilan MPR di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Itulah tadi keputusan Dewan Juri pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Provinsi Sumatera Utara 2025. Wah, itu dia guys. Buset, itu dia. Nah, kalau kalian lihat Dewan Jurinya nih, apa ya, sama apa beda? Beda guys. Nah, di tahun 2025 ini juga udah ada kejadian dan protes. Dan MC-nya keren. MC-nya dia memberikan ruang. Dia malah bilang, oke, coba juri berdiskusi. Bukannya bilang, ini hanya perasaan adik-adik aja. Juri udah mutlak. Nah, ternyata MC sengaruh itu guys. Coba waktu tersebut MC-nya mengambil alih bilang, coba Dewan Juri silahkan bermusyawarah dulu untuk ngecek apakah benar yang dilakukan oleh grup C. Di sini MC-nya bilang memberikan ruang untuk juri berdiskusi
sambil menyelipkan informasi-informasi. Dan dia happy juga ya, cantik juga. Nih MC-MC-nya ya gitu. Waduh. Dan jurinya pun mau dengerin gitu, nggak ngeyel ya. Langsung ada juri yang kedua memberi solusi berasas keadilan, tapi finalis menolak. Nah, akhirnya solusinya bermusyawarah dan bermufakat bersama guru. Nah, jadi guru-guru dan pembimbing itu juga diikutin. Bermusyawarah, bener nggak tadi seperti ini, bener nggak tadi seperti ini. Dan pendamping-pendamping finalis juga diajak berdiskusi dan akhirnya memutuskan hasil musyawarah yang akhirnya ya benar bahwa hasil protes saja adalah ya jawaban adik itu yang benar. Nah, itu baru keren, mantap, tidak paling si artikulasi dan cengkok ya gitu. Buset, ini baru juri guys, tepuk tangan dulu. Ini kan kita bisa melihat juri pun ada kesalahan, mungkin ada kesalahan. Tapi kan bisa diperbaiki. Sedangkan juri yang lain kemarin tidak ada mau memperbaiki sama sekali. Gimana menurut kalian nih guys? Apakah mereka memang ada artikulasi antara uang dan relasi? Nah, dan kalau kita lihat ya, si paling artikulasi, ini dugaan aja ya, dugaan si paling artikulasi buat story WA, Lisku dapat di TikTok. Dia bilangnya, pemenang, ya pemenang dan layak menang. Adil itu nggak selalu yang dipengenin semua orang. Apa sih? Sekolah di daerah terpencil juga punya kualitas pendidik yang nggak seadanya. Netizen julid nggak usah dipikirin, yang penting saya tidur nyenyak karena nggak terlibat transaksi. Transaksi? Hah? Ada duitnya. Saya lebih takut sama Tuhan ketimbang takut sama netizen. Waduh, makin seru story WA juri LCC viral. Saya lebih takut Tuhan ketimbang netizen. Waduh, ini aneh banget guys. Yang pertama dia bilang, adil itu nggak selalu yang dipengenin semua orang. Lu kali, oknum kali maksudnya. Nah, kita malah semua orang pengennya adil. Nah, masa ada orang yang pengen diperlakukan nggak adil? Nah, itu aneh. Yang kedua dia bilang, netizen nggak usah dipikirin, yang penting saya tidur nyenyak karena nggak terlibat transaksi. Nah, ini menandakan apakah memang ada transaksi di lomba ini? Ibu dapat nggak, Bu? Hah? Dapat apa, Bu? Dapat hikmahnya. Di pertanyaan kita semua, karena ini dari story WA. Nah, ada transaksi dan dia bilang saya lebih takut Tuhan dibanding takut sama netizen. Waduh, tapi kamu aja tidak berlaku adil. Seperti yang kamu kan juri ya, judge. Harus berimbang dan adil, tapi kamu sendiri nggak adil. Nanti kamu di juri juga loh, tuh, di akhirat. Loh. Apa mau seperti apa? Nah, ini yang bikin kaget guys. Karena teman-teman bilang juri blunder, MC blunder, sekarang pihak sekolah juga blunder. Soalnya di sini ada yang bilang SMA 1 Sambas yang grup B itu menolak final diulang. LCC 4 Pilar menolak diulang karena dia minta nama baik sekolahnya SMA N1 Sambas itu dipulihkan. Dan kita lihat rekaman video di mana grup mereka yang jawabannya sama dengan grup C bilangnya enggak. Mungkin itu menjadi pertimbangan Dewan Juri juga ya gitu. Lebih percaya si B ini. Nah, ini teman-teman bilang kalau benar ingin memulihkan nama baik, sebenarnya mereka tidak perlu menunggu MPR atau siapapun. Mereka sendiri punya kesempatan untuk menunjukkan integritas moral, yaitu menolak hasil yang lahir dari penilaian yang rusak dan mengakui SMA 1 Pontianak memang dirugikan. Waduh, karena percuma bicara soal pemulihan nama baik di saat yang sama tetap mempertahankan keuntungan dan keputusan yang kontroversial. Nama baik tidak dapat dipulihkan lewat pernyataan, tapi lewat keberanian. Wah, bener banget. Kalau sampai saat ini dia berani mengakui bahwa jawaban si C benar, grup C benar, Pontianak, nama baiknya mantep coy. Pasti dapat beasiswa ke Cina juga tuh. Karena kalau kalian tahu hasilnya ya, ini yang kasih bantu jawab. Untuk hasil akhir, grup B itu 90, grup C itu 70. Kalau jawabannya nggak salah, di -5, berarti grup C itu dapat nilai 85, dan grup B itu 80. Memang yang menang harusnya adalah grup C yang juara 1. Nah, itu dia guys, sebenarnya. Dan sampai detik ini pun jurinya tidak muncul sama sekali di permukaan. Dan rasanya mereka seperti tidak merasa bersalah ya gitu. Padahal dari rekaman sudah sangat jelas salah. Tapi mereka kekeh. Gimana anak mereka? Bapak salah pak gitu. Alah, kamu tahu apa? Bapak ini juri loh, kompeten loh. Itu hanya perasaan kamu saja. Loh. Apa seperti itu kalau di rumah? Ini pertanyaan kita ya. Suaminya gimana? Bah, kayaknya kamu salah deh sama papa. Itu hanya perasaan papa saya. Papa saja gitu. Mama tidak pernah salah. Artikulasi papa yang tidak jelas. -5. Apa seperti itu ya? Ini pertanyaan besar kita semua ya. Kata Ketua MPR tidak perlu meminta maaf secara pribadi. Solusinya adalah
kita ulang lagi lombanya. Tapi yang merasa dirugikan kemarin malah enggan. Tapi mereka menerima putusan kemenangan SMA yang lain. Menurut Mbak Melani ini putusan yang cerdas dan cermat atau mirip dengan pendapat Bang Effendi? Kalau saya sih jelas gitu ya, nggak ada cerdas-cerdasnya, nggak ada cermat-cermatnya sih. Sama sekali. Gitu. Anak-anak ini mempunyai kepribadian yang jauh lebih dewasa dan jauh lebih santun daripada yang dewasa. Jadi menurut saya tidak perlu punya jabatan tertentu untuk bisa lebih santun dan mengerti perasaan orang lain. Mungkin untuk mereka itu sekedar, oh ya minta maaf kan udah tadi. Siapa yang tahu anak-anak ini ikut satu acara ini karena punya mimpi besar. Apalagi kemudian, mohon maaf Bang ya, terlepas dari segala gugatan Obang yang kami hormati, kemudian minta keduanya dipecat sebagai dalam status aparatur sipil negara. Ini adalah tugas tambahan yang diberikan terhadap mereka untuk menjadi dewan juri. Nggak bisa kemudian salah penjurian kemudian kita minta dipecat. Itu menurut saya sesuatu yang apa namanya ya, berlebihan. Wah, itu dia dari statementnya ya. Banyak yang bilang ini lomba cerdas tapi nggak ada cerdas-cerdasnya, nggak ada cermat-cermatnya. Waduh, jadi gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini? Dengan melihat hasil rekaman tentang saksi tadi, apakah kalian masih mencurigai bahwa ini ada transaksi? Waduh, thank you banget nih Bang. Untuk dari SpongeBob ya, kita bacain dulu Saweria ya. Thank you banget SpongeBob, mantap SpongeBob. Thank you banget, makasih untuk Bang Lesku selalu ikut viralin jejak kasus Pak Nadiem ya. Kita kemarin viralin kasus Nadiem ya, keren. Thank you banget ya SpongeBob. Atas dari dulu dia guys, dari dulu SpongeBob ini support Let's Go banget. Waduh, kalau bisa ketemu Let's Go mau traktir deh gitu. Traktir apa ya? Sushi gitu. Thank you banget SpongeBob. Terus kita lihat juga dari teman-teman dari Super Thanks ya. Dari Super Thanks ada Lukyun, 100.000, thank you banget Lukyun. Dari Dr. Nugrahi ini juga makasih banget. Dari Realov 5942 juga thank you banget atas support yang telah kalian berikan. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link Saweria di bawah atau dari Super Thanks aja ya. Kita ketemu lagi guys di video berikutnya, sampai jumpa lagi. Bye.